Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Pada malam 30 September 1905, Indonesia diguncang oleh peristiwa yang hingga kini masih mempengaruhi perjalanan sejarahnya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama G30S-2PKI, yang merujuk pada gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. Sebuah kisah yang penuh dengan intrik politik, kecamuk ideologi, serta pertarungan antara kekuatan militer dan sipil. Sebuah kisah yang tak hanya mengubah Indonesia, tetapi juga mengukir luka yang dalam pada setiap lapisan masyarakat. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah yang memengaruhi seluruh perjalanan politik Indonesia hingga hari ini. Awal mula ketegangan sebelum peristiwa tersebut terjadi, Indonesia berada dalam situasi yang sangat kompleks. Soekarno, sang presiden yang memimpin Indonesia dengan pendekatan nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Dalam visi politiknya, Soekarno berusaha mengakomodasi semua kekuatan besar yang ada, termasuk PKI, yang semakin berkuasa dan berpengaruh. Di sisi lain, militer yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani merasa semakin terancam dengan dominasi PKI dalam pemerintahan. Ketegangan antara kedua pihak ini semakin tajam, seakan ada dua kekuatan besar yang saling menunggu kesempatan untuk saling menumbangkan. Namun, jauh dari jangkauan mata Soekarno, sebuah pergerakan bawah tanah yang tak terduga sedang berkembang. PKI, dengan pengaruh yang semakin besar, memutuskan untuk mengambil langkah besar yang dapat mengubah nasib mereka di Indonesia. Di bawah pimpinan Dien Aidit, PKI berencana untuk menggulingkan kekuatan militer yang mereka anggap sebagai musuh utama. Mereka percaya bahwa Presiden Soekarno akan tetap mendukung mereka, namun mereka harus bertindak cepat sebelum militer benar-benar mengambil alih kekuasaan. Situasi ini juga dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada awal 1960-an. Inflasi yang melonjak tinggi, harga barang-barang pokok yang semakin sulit dijangkau, serta kelangkaan pangan dan kebutuhan dasar membuat rakyat semakin resah. Situasi ini dimanfaatkan oleh PKI untuk semakin memperkuat pengaruhnya, berjanji akan memberikan solusi atas permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi rakyat. Mereka mendekati rakyat kecil dengan janji-janji yang menggugah hati mereka. Sementara militer dan kelompok konservatif di pemerintahan semakin khawatir akan kebangkitan ideologi komunis yang berpotensi meruntuhkan struktur kekuasaan yang telah ada. Perencanaan G30S PKI malam itu, di ruang-ruang gelap di Jakarta, PKI memulai rencana besar mereka. Mereka tidak hanya ingin menggulingkan militer, tetapi juga mengklaim bahwa mereka bertindak atas nama Soekarno. Dengan kekuatan yang dimiliki PKI dalam pemerintahan dan angkatan bersenjata, mereka merasa cukup kuat untuk menghadapi militer yang mereka anggap sedang merencanakan sebuah kudeta terhadap Soekarno. Pada malam 30 September, G30S yang beranggotakan sebagian besar anggota PKI mulai bergerak dengan tujuan menggulingkan kekuatan militer yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap ideologi yang mereka anut. Mereka memulai dengan menyerang markas-markas militer dan menculik para jenderal penting Angkatan Darat. Pembunuhan para jenderal menjadi bagian dari strategi mereka untuk mematahkan kekuatan militer dan mengambil alih kekuasaan. Pada malam itu juga, sejumlah jenderal tinggi Indonesia, yang sebagian besar berada di bawah kendali militer, menjadi sasaran utama. Mereka diculik dan dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Para jenderal tersebut adalah Ahmad Yani, Raden Suprapto, Donald Isaac Panjaitan, Sutoyo Siswomiharjo, Siswondo Parman, dan Pierre Tendean. Mereka dibawa ke sebuah tempat yang akhirnya dikenal dengan nama Lubang Buaya. Di sana, mereka dibunuh secara kejam oleh pasukan G30S. Mereka yang telah mengabdi pada negara, kini menjadi korban dari kekuasaan yang ingin digulingkan. Gerakan ini tidak hanya menyasar para jenderal. Mereka juga berusaha menguasai pusat-pusat militer dan pemerintahan yang menjadi simbol kekuatan militer di Indonesia. Namun, keberhasilan gerakan ini hanya berlangsung sebentar. G30S tidak mampu mempertahankan kendali atas Jakarta dan wilayah-wilayah lainnya. Kudeta yang gagal. Ketika G30S melancarkan serangannya, mereka tidak menyangka bahwa militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto akan bangkit begitu cepat. Soeharto, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Panglima Angkatan Darat,
segera mengambil langkah-langkah untuk meredakan kekacauan yang disebabkan oleh G30S. Dengan kepercayaan yang didapatnya dari militer, Soeharto bergerak cepat, memimpin operasi untuk merebut kembali Jakarta dan menggagalkan upaya pemberontakan tersebut. Soeharto mulai mengorganisir pasukan-pasukan yang loyal kepadanya untuk melawan pemberontakan. Ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib, untuk mengatasi situasi yang semakin buruk. Kopkamtib bertujuan untuk melaksanakan operasi penanggulangan terhadap G30S dan mengembalikan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia. Pada akhirnya, berkat komando yang tegas dari Soeharto, sebagian besar wilayah Indonesia kembali ke tangan militer yang loyal kepada pemerintah. Di tengah operasi ini, Soeharto tidak hanya berfokus pada upaya penangkapan dan penghancuran G30S, tetapi juga secara efektif mengambil alih kontrol pemerintahan. Ini adalah momen di mana kekuasaan politik di Indonesia mulai bergeser dari Soekarno kepada Soeharto. Meskipun Soekarno tetap berada di kursi presiden, Soeharto, yang sebelumnya hanya seorang jenderal, menjadi tokoh yang sangat dominan dalam pemerintahan Indonesia. Pada 1 Oktober 1965, Soeharto sudah mulai mengendalikan situasi. Dia mulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun strategi yang akan menjadikannya sebagai pemimpin negara yang baru. Kekuatan militer yang ia pimpin secara perlahan merebut kembali seluruh daerah yang sebelumnya dikuasai oleh G30S. Pemberontakan ini gagal dalam waktu singkat, dan G30S pun dilumpuhkan oleh pasukan yang setia kepada Soeharto. Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru peristiwa G30S PKI menjadi titik balik besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kejatuhan PKI dan penghancuran gerakan yang mereka pimpin membuat negara ini memasuki periode baru yang dikenal dengan nama Orde Baru. Pada awal tahun 1967, Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden Indonesia. Ia menggantikan Soekarno yang pada saat itu sudah tidak mampu mengendalikan situasi negara. Sejak saat itu, Indonesia memasuki masa Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Soeharto, meskipun awalnya tidak mendapatkan persetujuan resmi dari Soekarno, segera memperkuat kekuasaannya. Sebagai presiden, Soeharto membentuk pemerintahan yang lebih terstruktur dan menstabilkan negara dalam berbagai sektor, meskipun dengan cara yang otoriter. Pemerintahannya mengedepankan pembangunan ekonomi yang lebih terbuka, namun tetap di bawah kontrol ketat militer. Dalam masa Orde Baru, Soeharto berhasil memulihkan ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis politik dan ekonomi. Namun, di sisi lain, kebebasan politik sangat dibatasi, dan hak asasi manusia seringkali diinjak-injak. Pada masa ini, para penyokong Soekarno yang masih ada dianggap sebagai ancaman, dan banyak yang dipenjarakan atau diasingkan. Pembantaian massal terhadap PKI dan simpatisannya. Setelah keberhasilan Soeharto dalam mengendalikan situasi, pembalasan terhadap PKI menjadi hal yang tak terhindarkan. Pada periode ini, ribuan anggota PKI yang telah terlibat dalam G30S ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Pembantaian massal terjadi di seluruh Indonesia, dengan paling banyak terjadi di Jawa dan Bali. Dalam beberapa bulan setelah peristiwa G30S, pemerintah Orde Baru melakukan kampanye besar-besaran untuk memberantas sisa-sisa pengaruh PKI di masyarakat. Pemberantasan ini melibatkan kekerasan yang luar biasa. Ribuan orang yang dianggap terlibat dengan PKI atau simpatisan mereka dibunuh atau dipenjara tanpa proses peradilan yang jelas. Dalam beberapa kasus, masyarakat setempat juga ikut serta dalam pembantaian ini, yang menambah jumlah korban. Diperkirakan lebih dari 500.000 orang tewas dalam tragedi ini. Pembantaian ini meninggalkan trauma mendalam bagi banyak orang. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka tanpa tahu apa yang terjadi, dan banyak orang yang terpaksa hidup dalam pelarian karena takut menjadi sasaran berikutnya. Stigma terhadap PKI dan mereka yang dianggap terlibat tetap melekat sepanjang masa pemerintahan Orde Baru. Pemisahan ideologi dan sosial yang lebih tajam. Meskipun militer berhasil mengalahkan G30S dan memberantas PKI, peristiwa ini menciptakan perpecahan sosial yang dalam di Indonesia. Perbedaan ideologi antara mereka yang mendukung Soekarno dan mereka yang mendukung militer semakin tajam. Di satu sisi, terdapat kelompok yang mendukung ideologi Soekarno, yang lebih inklusif dan mencakup berbagai kekuatan, termasuk PKI. Di sisi lain, ada kelompok yang mendukung Soeharto dan militer, yang lebih konservatif dan menekankan stabilitas melalui kontrol yang ketat. Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto membawa stabilitas politik dalam negeri
namun dengan harga yang sangat mahal. Kebebasan politik dibatasi, dan banyak orang yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah harus tunduk pada pengawasan yang ketat. Pada saat yang sama, Orde Baru juga memberikan fokus besar pada pembangunan ekonomi dan mengembangkan infrastruktur negara. Namun, dampak dari G30S, PKI, tetap terasa hingga kini. Banyak orang yang masih merasakan trauma dari peristiwa tersebut, dan sebagian dari mereka merasa bahwa sejarah tersebut belum sepenuhnya diungkapkan dengan jujur. Sebagian besar keluarga korban pembantaian masih mencari keadilan dan pengakuan atas apa yang terjadi pada mereka. Di sisi lain, bagi sebagian orang, G30S adalah kisah yang sudah selesai, dan kita harus terus bergerak maju sebagai bangsa. Kesimpulan, perubahan yang tidak bisa dibalikkan peristiwa G30S PKI adalah sebuah titik balik yang tak hanya mengubah sejarah Indonesia, tetapi juga membentuknya menjadi negara yang berbeda. Dari sebuah perjuangan ideologis yang memecah bangsa, hingga kekuasaan yang berpindah tangan dari Soekarno ke Soeharto. Proses peralihan itu tak hanya mengubah politik, tetapi juga menorehkan luka yang mendalam dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. G30S PKI mengajarkan kepada kita bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang menang, tetapi juga oleh mereka yang hilang dalam perjalanan sejarah. Banyak yang kehilangan suara mereka, dihukum tanpa peradilan, dan dilupakan oleh mereka yang berkuasa. Namun, meskipun banyak yang telah hilang, sejarah tetap hidup, dan kita, generasi penerus, harus terus belajar dari kisah-kisah yang pernah terjadi. Untuk menjaga agar masa lalu tidak kembali menghantui kita di masa depan. Dengan memahami sejarah peristiwa ini, kita sebagai bangsa diharapkan mampu menghargai perbedaan, menjaga kebebasan, dan selalu ingat bahwa stabilitas negara harus didasarkan pada keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar sejarah ini tidak terlupakan, agar kita bisa menjaga Indonesia agar tetap bersatu. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.